Secara kotor aja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan. Maka untuk mencapai tujuan itu, mayat harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkan. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga masih harus disediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Upacara adat Rambu Solo merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya yang begitu besar. Maka tak jarang upacara ini dilaksanakan beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Biaya upacara adat Rambu Solo yang tinggi disebabkan oleh penyembelihan kerbau, babi, dan lamanya prosesi upacara. Upacara ini memang dibuat meriah, serta ada babi dan kerbau untuk dibagikan ke penduduk sekitar. Kenapa semua sisa hasil usaha orang Toraja dilakukan untuk penguburan? Harta harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sosial, supaya membiasakan anak-anaknya atau mendiangnya tidak tergantung pada warisan. Bentuk upacara adat Rambu Solo dilakukan sesuai kedudukan atau serata sosial masyarakatnya. Upacara ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yang setiap tingkatannya memiliki beberapa bentuk. Pertama, upacara disali ada ritual pemakaman untuk serata paling rendah atau anak-anak yang belum mempunyai gigi. Upacara tingkat ini dibagi lagi menjadi 4 bentuk. Yang kedua, upacara dipasang bongi untuk rakyat biasa yang hanya dilakukan dalam satu malam saja. Upacara tingkat ini juga memiliki 4 bentuk yang masing-masingnya berbeda, mulai dari mengorbankan babi 4 ekor sampai kerbau 2 ekor. Ketiga, ada upacara di batang atau digoyang tedong sebagai upacara untuk kalangan bangsawan menengah. Upacara ini dibagi menjadi 3 jenis yang masing-masing dilakukan selama 3, 5, dan 7 hari. Jumlah kerbau dan babi yang dikorbankan juga bervariasi, mulai dari 3 hingga 7 ekor. Yang terakhir atau yang keempat, upacara rapasan yang dikhususkan bagi bangsawan tinggi. Jenis upacara ini dilakukan 2 kali dalam rentang waktu setahun. Upacara pertama disebut aluk pia, sedangkan upacara yang kedua disebut aluk rante. Dibagi menjadi 3 jenis. Jumlah babi dan kerbau yang disembelih dalam upacara ini bervariasi, mulai dari 9 ekor hingga di atas 100 ekor. Proses upacara adat Rambu Solo dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu prosesi pemakaman atau rante. Yang kedua adalah pertunjukan atau kesenian. Prosesi pemakaman atau rante terjadi di lapangan di tengah komplek rumah adat Tongkongan. Prosesi rante terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama ada matudan mebulung, yaitu proses saat jenazah dibungkus menggunakan kain kafan oleh petugas khusus yang disebut to mebalun atau to makayu. Yang kedua ada maroto, yaitu proses pembubuhan atau menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Yang ketiga ada mapong pekalu alang atau proses penurunan jenazah ke dalam lubung untuk disemayamkan. Yang terakhir atau yang keempat ada mapalo atau mapasanglo, yaitu proses pengantaran jenazah dari area rumah Tongkonan ke komplek pemakaman yang disebut lakian. Sosial dan budaya dalam upacara adat Rambu Solo, yaitu prosesi pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang meninggal. Ada beberapa budaya yang dipertontonkan, seperti Mapas Silaga Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau
lalu mati goro tedong, yaitu penyembelihan kerbau. Jadi kerbau-kerbau diarak lalu ditebas dengan sekali ayunan menggunakan parang. Ada juga berbagai musik daerah dan tarian adat yang ditampilkan dalam upacara Rambut Solo. Beberapa nilai mencerminkan masyarakat Toraja dari upacara ini adalah sikap tolong-menolong, gotong royong, dan kekeluargaan. Masyarakat Toraja juga meyakini bahwa jika upacara adat Rambut Solo tidak diadakan, akan berdampak pada orang yang ditinggalkan berupa kemalangan. Oleh sebab itu, upacara ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Toraja hingga sekarang. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Bagi teman-teman yang udah menonton video kali ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel Dimension. Bye bye.